Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keselamatan adalah anugerah Tuhan. Manusia tidak dapat diselamatkan oleh usahanya sendiri, oleh perbuatan amal baiknya. Manusia hanya dapat diselamatkan karena kasih karunia dari Allah oleh iman kepada Tuhan Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 ayat yang terkenal saudara saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan saudaraku. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Rasul Paulus menyatakan bahwa keselamatan berasal dari anugerah yang dinyatakan kepada orang-orang yang berdosa. Dan keselamatan dapat dialami oleh seseorang hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah. Dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Seluruh proses keselamatan adalah perbuatan Allah. Bukan perbuatan dan usaha manusia. Allah adalah Allah kasih karunia dan penuh kemurahan yang dinyatakan kepada orang-orang berdosa. Bukan karena mereka layak, tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan, pengampunan dari Tuhan, keinginan Tuhan dan kuasa kehendak Tuhan Allah yang diberikan kepada manusia yang berdosa melalui Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan orang-orang percaya bergantung kepada kasih karunia ini. Jadi manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri oleh amal baiknya, oleh kehendak bebasnya, free will-nya saudara, oleh usaha-usahanya, dengan kekuatan sendiri untuk mentaati Allah. Tidak bisa, karena manusia tidak mungkin bisa taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak mungkin. Nah, dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 9 saudara, saya ingin membagikan 3 kebenaran manusia hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kenapa saudaraku? Karena kebenaran yang pertama saudara, semua manusia sudah mati secara rohani dan semua manusia di bawah kuasa iblis, diperbudak dosa dan di bawah murka Allah. Jadi memerlukan kasih karunia. Efesus 2 ayat 1 sampai 3 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dan kebenaran yang kedua saudara, kenapa kita memerlukan kasih karunia Allah? Karena untuk diselamatkan, manusia harus menerima keselamatan yang disediakan Allah dalam Kristus. Efesus 2 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh
karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Inilah alasan kedua saudara, bahwa hanya melalui kasih karunia kita diselamatkan. Dan kebenaran yang ketiga saudara, karena keselamatan bukan hasil usaha manusia tetapi pemberian Allah. Ayat 8 dan ayat 9-nya di dalam Efesus 2 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah pemberian Allah, saudara, bukan hasil usaha manusia, bukan. Keselamatan adalah kasih karunia Allah, bukan hasil pekerjaan manusia. Dan siapapun yang mau menerima kasih karunia itu dari Allah oleh imannya dalam Kristus Yesus akan diselamatkan. Karena itu siapapun kita, saudaraku, mungkin ada para pendengar atau yang melihat Morning Spirit ini, saudaraku, belum diselamatkan atau ragu-ragu akan keselamatan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Bertobat, minta ampun akan dosa-dosa, dan katakan, aku mau menerima keselamatan dari Allah oleh iman dalam Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, dalam hidup kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran dari Efesus 2 ayat 1 sampai 9 bahwa manusia hanya dapat diselamatkan, saudaraku, oleh kasih karunia Allah. Bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan, bukan karena ibadah amal baiknya, bukan. Tetapi karena kasih karunia. Kalau kita mau terima kasih karunia dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, kita diselamatkan. Manusia hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kenapa? Saya bacakan lagi 3 kebenaran ini. Yang pertama, karena manusia sudah mati secara rohani, berada di bawah kuasa iblis, diperbudak dosa, di bawah murka Allah. Yang kedua, karena untuk diselamatkan manusia harus menerima keselamatan yang disediakan Allah dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, karena keselamatan bukan hasil usaha manusia tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 saya bacakan lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri. Jangan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan saat percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, bertobat, memohon ampun atas dosa-dosa, kami diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus. Bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.